Selamat datang di Kota Padang Sidempuan, salah satu kota di Sumatera Utara yang dikenal sebagai kota salak dan memiliki potensi ekonomi yang terus meningkat. Selain syarat akan budaya, nilai luhur, dan kearifan lokal masyarakatnya, Kota Padang Sidempuan ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera karena memiliki akses darat yang strategis sehingga menjadi penghubung antar kota. Lantas, bagaimana peran dari pemerintah Kota Padang Sidempuan dalam menumbuhkan perekonomian di kota ini sehingga mampu mendukung impian masyarakatnya? Ikuti terus perjalanan saya dari Kota Padang Sidempuan untuk Indonesia. Pemirsa, saya sudah berada di kantor Wali Kota Padang Sidempuan dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama Wali Kota Padang Sidempuan, Bapak Irsan Effendi Nasution. Halo Pak Wali, halo, Pak Irsan Mbak Effendi. Jiva. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak sehat, ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan ke saya begitu sedikit mengenai profil dari Kota Padang Sidempuan ini seperti apa sejarahnya dan apa yang menjadi daya tarik dari Kota Padang Sidempuan ini Pak. Mungkin Baik, bisa sambil jalan Pak ya. Oke, ya. Kalau sesungguhnya ini Kota Padang Sidempuan ini adalah kota tua sesungguhnya. Dia menjadi pusat pertumbuhan di Tapanuli di bagian selatan, tetapi tentu baru melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 ini diubah jadi kota administratif menjadi kota otonom. Jadi usianya memang menjadi 21 tahun. Kota ini tidak terlalu besar sih, dihuni oleh kurang lebih 240.000 jiwa. Tetapi ini kota yang sangat plural. Kota ini juga kami kenal dengan sebutan Tanah Angkola. Kota kita ini adalah kota yang selain menjadi kota pendidikan, kota perdagangan barang dan jasa, kami juga ditopang oleh sektor pertanian dan perkebunan yang akan menyuplai kebutuhan untuk masyarakatnya. Kota ini seperti kuali karena sebelah sana diapit gunung, sebelah sana gunung, sebelah sana gunung. Jadi dia seperti kuali, jadi ada dataran di tengah dan dikelilingi oleh pegunungan, termasuk pegunungan Bukit Barisan tentunya. Menarik sekali perbincangan kita Pak, dan saya juga tidak sabar pastinya akan diajak berjalan-jalan mengelilingi kota ini sama Pak Wali. Oke. Kita akan kemana Pak ini? Kita akan sampaikan perlihatkan ke Jipa bahwa selain alam, kami juga punya kekerabatan, punya budaya yang insya Allah sampai hari ini kami pelihara di Padang Sidempuan. Kita lihat kita nih. naik apa nih Pak ke sana? Kita coba naik becak bermotor, becak Vespa. Pak Wali, luar biasa sekali Pak sambutan dari masyarakat dan juga tadi juga disambut dengan tarian budaya begitu. Tapi saya penasaran, nama tariannya tadi yang untuk menyambut saya dan Pak Wali ini apa Pak? Dan apa mungkin makna yang terkandung dalam tarian itu Pak? Yang tadi itu penyambutan dari masyarakat alhamdulillah itu dengan manortor namanya, manortor Tortor Angkola yang tadi mulai dari kita tadi disambut sampai kemudian di halaman Bagas Godang ini kita manortor bersama-sama. Kita memang di Padang Sidempuan alhamdulillah kita beberapa punya kearifan lokal wisdom yang kita miliki, manortor. Kemudian banyak budaya yang lain yang kita miliki di Padang Sidempuan. Ini kita sedang berada di Bagas Godang, Pijor Koling. Ini beliau adalah keturunan Raja Bagas Godang Pijor Koling ini yang sudah ada sebenarnya sudah ratusan tahun yang lalu.
Alhamdulillah bisa kita pelihara Bagas Kodang ini, dan beliau ini adalah salah satu keturunan. Di tengah-tengah masyarakat Kota Padang Sidimpuan, kekerabatan yang kita miliki itu merekatkan persaudaraan di antara kita. Dalihan Natolu yang kita miliki di Padang Sidimpuan itu kita kenal dengan satu Kahanggi, kemudian ada Anak Boru dan ada Mora. Itu adalah 3 unsur di masyarakat kekerabatan yang kami miliki sehingga satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Dan itu tadi terlihat ya Pak ya, bagaimana Iya, tadi bagaimana Manortor tadi. Iya, Ya. semua elemen masyarakat dari Ya. tua sampai anak-anak bahkan menyaksikan bagaimana budaya itu dilestarikan melalui tarian Manortor itu, Betul. Pak ya. Ya, Pak Wali, apa program dari pemerintah Kota Padang Sidempuan ini untuk membangkitkan kembali perekonomian di kota ini setelah terdampak pandemi COVID-19, Pak? Banyak hal yang kita lakukan. Yang pertama tentu bagaimana mendorong warga Kota Padang Sidimpuan sesuai dengan profesi masing-masing untuk melakukan kembali mobilitas perekonomian yang ada di Padang Sidimpuan. Maka ini mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian sektor pertanian juga kita dorong, kita genjot melalui berbagai program di Padang Sidimpuan. Kemudian ada bantuan sosial yang kita kucurkan juga di Padang Sidimpuan, termasuk ada pemberdayaan. Karena kita di 4 kecamatan di Padang Sidimpuan, sektor pertanian masih sangat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kemarin kita juga melakukan pemberdayaan kelompok tani di Padang Sidimpuan agar pertanaman beberapa komoditi di Padang Sidimpuan terjaga. Itu menjadi salah satu prioritas kita di Padang Sidimpuan. Oke, jadi cukup banyak berarti Pak ya peran dari pemerintah Kota Padang Sidempuan ini untuk membangkitkan kembali perekonomian di kota ini. Salah satunya tadi dengan pemberdayaan kelompok-kelompok usahanya ini adalah komoditi unggulan yang ada di kota ini. Saya penasaran Pak, setelah ini kita akan kemana Pak? Baik Mbak, kita akan bawa Mbak melihat budidaya bawang merah di Padang Sidimpuan. Budidaya bawang merah, wah menarik sekali Pak. Tidak pernah dimimpikan warga Padang Sidimpuan bisa tumbuh di Padang Sidimpuan, tapi 4 tahun terakhir Alhamdulillah separuh dari konsumsi Padang Sidimpuan sudah dihasilkan petani kita di Padang Sidimpuan. Saya semakin penasaran mau melihat langsung bagaimana kegiatan aktivitas pemberdayaan budidaya bawang merah itu. Baik. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami untuk Indonesia akan segera hadir sesaat lagi. Kota Padang Sidempuan dianugerahi tanah yang subur sehingga Kota Padang Sidempuan saat ini tengah mengembangkan budidaya bawang merah yang berpotensi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Pak Wali, apa yang menjadi alasan utama pemerintah Kota Padang Sidempuan ini mengembangkan budidaya bawang merah di kota ini, Pak? Karena kita sadar bahwa selama ini bawang merah ini 100% dipasok ke Padang Sidempuan. Maka setelah kita coba mengembangkan di Padang Sidimpuan, alhamdulillah ternyata tanahnya itu sangat bagus untuk budidaya bawang merah. Maka setelah 4 tahun ini alhamdulillah 50% dari konsumsi Padang Sidimpuan itu sudah kita hasilkan di Padang Sidimpuan. Dengan kerja keras kita semua, teman-teman pertanian, para penyuluh semua, alhamdulillah budidaya bawang merah di Padang Sidimpuan dari umbi, bahkan dari biji ini alhamdulillah bisa kita lakukan rekayasa, intensifikasi pertaniannya di Kota Padang Sidimpuan. Alhamdulillah. Wah, menarik sekali nih Pak. Dan kira-kira bagaimana nih Pak peluang bisnis untuk bawang merah dari Kota Padang Sidempuan ini dan strategi dari Pemkot Padang Sidempuan untuk memasarkan bawang merah yang ada di sini Pak? Yang pertama itu dari sisi ekonomi, budidaya bawang merah ini dibanding dengan komoditi yang lain ini jauh lebih stabil ya. Maka pertanaman komoditi bawang merah ini bagi petani di Padang Sidimpuan itu relatif menjanjikan. Yang kami hasilkan di Padang Sidimpuan selain pasarnya terbuka untuk kami sendiri, daerah tetangga juga itu sangat membutuhkan kehadiran komoditi bawang merah ini di Pasar Tapanuli bagian selatan. Insya Allah ini clear ini, bisa kita jual di Padang Sidimpuan. Harapannya Pak untuk pengembangan bawang merah ini ke depan seperti apa Pak? Saya kira bukan hanya bicara bawang merah ya, kita bicara keseluruhan. Kesulitan pemerintah daerah ini adalah kita paham dan sadar memang devisa negara yang semakin berkurang, tetapi kemudian
dana transfer umum ke daerah itu kan juga jauh berkurang. Kita berharap sih pendapatan negara akan semakin membaik agar pemerintah pusat itu menyesuaikan kembali dana alokasi umum, dana bagi hasil untuk daerah agar kita bisa mengakomodir berbagai aspirasi, berbagai aspek pembangunan yang ada di daerah, infrastruktur, pertanian, yang lain-lain yang menyangkut hajat hidup masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Ya, berarti memang peran pemerintah pusat untuk daerah ini sangat penting, Pak ya. Oke, saya penasaran mau lihat langsung bagaimana hasil bawang merah dari Padang Ini dari Sidimpuan. biji ini ya, ini biji. bukan umbi ya, ini budidaya dari biji ya. Oke. Kita coba panen. Ayo Pak, kita Oke, coba ayo, panen. ayo. Yang mana kira-kira Pak? Oke, bismillahirrohmanirrohim. Kita panen aja, kayaknya ini sudah. Dari sisi usia ini sudah nih. Ini adalah pertanaman pertama. Tapi kendati pun pertama, alhamdulillah. Apalagi nih Pak yang hasil dari bumi Kota Padang Sidempuan ini Pak? Oke, kita akan bawa Mbak untuk melihat kebun salak seperti apa. Kemudian ada rumah olahan di sana seperti apa. Nanti akan kita ceritakan lebih jauh Lengkap, lagi. Pak, ya? Lebih lengkap lagi. Saya semakin penasaran. Betul. Langsung saja Pak kita ke sana. Oke, ayo. Mari Pak. Kita panen ini ya, kita ambil nih salaknya ini, kita kupas agar kelihatan seperti apa warna buahnya. Oh, inilah salak merah itu. Salak merah dia. Alhamdulillah, Ya, Pak. ini kita sudah tiba di rumah olahan salak Padang Sidimpuan Kota Salak yang terkenal itu. Hari ini kita sudah melakukan produksi turunan. Ada dodol salak, ada keripik salak, ada sirup salak, dan ini sangat mendukung kepada perekonomian di Kota Padang Sidimpuan. Ini baru kita launching kurang lebih setahun yang lalu. Alhamdulillah masih berkesinambungan. Ini tata cara untuk dodol salak, cara mengolahnya seperti ini. Ini salah satu Iya. olahan dodol salak Ya, Pak yang ya. ini dodol salak, yang sebelah sana itu kurma salak. Ya, turunan produksinya sudah banyak. Kemudian bolu salak juga sebenarnya kita sudah punya di Padang Sidimpuan. Inilah yang disebut dengan kurma salak. Kurma ya? Nah, ini kurma salak. Sama sebenarnya, tetapi ini di dalam tetap ada biji ini nanti nih. Nah, bagaimana cita rasa salak ini kita olah sehingga dia kurang lebih mendekati cita rasa kurma. Dan sudah dipasarkan ini di Padang Sidimpuan dan di daerah-daerah tetangga. Kita berharap sekali ini kesinambungannya nanti produksinya akan semakin baik ke depan agar buah salak yang dihasilkan penduduk Padang Sidimpuan nilai ekonominya semakin baik. Pak, menarik sekali ya Pak ya, berarti memang cukup banyak turunan olahan dari salak ini di Kota Padang Sidempuan. Lalu kemudian bagaimana pemasaran untuk produk olahan salak ini agar bisa dikenal begitu, tidak hanya di Pulau Sumatera tapi juga di seluruh daerah di Indonesia gitu Pak? Ini memang baru tahun pertama, tahun kedua lah setelah kita launching kemarin. Kami masih harus support ini teman-teman yang mengelola rumah olahan ini dari sisi packagingnya kan, cita rasanya juga harus terus-menerus kami update sehingga lebih ketemu dengan lidah masyarakat yang akan menjadi segmen pemasaran dari produk-produk unggulan dari rumah olahan ini. Baik Pak, kita sudah melihat tadi bagaimana komoditi unggulan dari Kota Padang Sidempuan, ada bawang merah, lalu juga melihat hasil olahan produk salak gitu Pak ya. Sekarang kita mau kemana lagi nih Pak selanjutnya? Kita masih simpan ini satu lagi sebenarnya. Apa ini Pak? Yang sangat kreatif dari Kota Padang Sidimpuan. Tenun di Padang Sidimpuan yang menjadi bakal
bisa kemeja, bisa rok, bisa pakaian. Ada tenun singengu di Padang Sidimpuan. Ayo kita menuju ke sana. Mudah-mudahan juga ini akan melengkapi apa yang dijelaskan, apa yang menjadi produksi yang sangat kompetitif di Kota Padang Sidimpuan. Menarik, kita langsung sana ya Pak. Ayo kita langsung ke Pak. sana. Kita sudah berada di rumah tenun Desa Aik Bayur, begitu Pak. Nah, mungkin apa sih Pak yang bisa dijelaskan terkait motif dari kain tenun khas Kota Padang Sidempuan ini Pak? Rumah tenun ini menghasilkan bakal pakaian tradisional yang dikelola memang ini masih dengan peralatan yang sangat sederhana. Tetapi hasilnya insya Allah luar biasa karena kualitasnya itulah maka menjadi salah satu produk yang dihasilkan di Padang Sidimpuan. Secara ekonomi ini sangat berdampak di Padang Sidimpuan. Salah satu ini dia, ini adalah, ya yang saya kenakan ini adalah khas tenun yang dihasilkan di Singengu Tekstil ini. Karena khasnya seperti ini, maka ini bahagian yang bagi kami di Kota Padang Sidimpuan ini adalah produk yang punya nilai artistik dan punya nilai seni. Kita sudah menetapkan di Padang Sidimpuan tenun batik seperti ini khas Kota Padang Sidimpuan. Lalu Pak, seberapa besar sih Pak peran dari pemerintah kota untuk memberdayakan para penenun di sini dan juga melestarikan tenun khas Kota Padang Sidimpuan ini Pak? Melalui Dinas Perindak di Kota Padang Sidimpuan, kita akan selalu melakukan sinergi, intervensi, memberi support kepada para penenun di Padang Sidimpuan agar selain menjamin produksi di rumah tenun ini berlangsung, tentu kemudian pasar bagi hasil tenun ini harus kami jaga. Lalu saya penasaran juga dengan bagaimana peran dari pemerintah atau pemerintah Kota Padang Sidempuan ini untuk penyediaan infrastruktur lainnya Pak yang ada di kota ini seperti apa? Infrastruktur baik jalan, sanitasi, kemudian termasuk lampu penerangan jalan umum di Kota Padang Sidimpuan adalah kebutuhan yang sangat mendasar. Jalan tentu kita pahami dia akan menjadi urat nadi perekonomian. Ada dua hal, existing jalan yang sudah kami miliki sekarang ini bagaimana terpelihara tetap secara baik, tetapi kemudian ada existing baru. Karena itulah sesungguhnya yang berdampak secara ekonomi. Kendati pun tentu kami tidak bisa menafikan existing yang lama itu juga harus kami pelihara. Termasuk tentu kami harus memperhatikan ketersediaan sanitasi dalam rangka pengendalian stunting di Padang Sidimpuan, dan itu sudah kita lakukan melalui bantuan pemerintah pusat, ada program sanitasi, kemudian ada dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan kami topang dengan APBD Kota Padang Sidimpuan. Selain pembangunan infrastruktur, tidak lupa juga bagaimana lingkungan masyarakat itu sendiri menjadi hal yang penting juga Pak ya, bagi Pemkot Padang Sidimpuan ini. Nah, saya juga dengar nih Pak bahwa Pemkot Padang Sidimpuan ini mendapatkan prestasi opini wajar tanpa pengecualian. Nah, ini bisa dijelaskan nggak Pak? Kita paham tentu pengelolaan dana pemerintah ini adalah amanah yang harus bisa dipertanggungjawabkan dengan akuntabilitas yang tinggi. Komitmen bersama dengan teman-teman seluruhnya pimpinan organisasi perangkat daerah di Padang Sidimpuan, alhamdulillah, terhadap laporan keuangan tahun 2020 setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara, alhamdulillah kita sudah diberi opini wajar tanpa pengecualian. Artinya itu bahwa pengelolaan keuangan kita sudah semakin baik. Kita dapatkan itu setelah 20 tahun usia Padang Sidimpuan. Kado terindah. Iya, Pak, betul. ya? Tapi kemudian alhamdulillah di laporan keuangan tahun 2021 juga kita bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Terakhir Pak, apa kemudian yang menjadi target Bapak ke depan dan harapan Pak Wali sendiri untuk Kota Padang Sidimpuan ini? Sesungguhnya saya dengan Wakil Wali Kota Padang Sidimpuan akan mengakhiri
masa bakti periode itu pada September tahun depan. Jadi kurang lebih tinggal 11 bulan sesungguhnya. 11 bulan ke depan ada beberapa target memang yang ingin kita selesaikan. Yang pertama, Masjid Agung Padang Sidimpuan ini tahun kedua kita lakukan renovasinya agar dia menjadi simbol bagi kota Padang Sidimpuan. Kami juga ingin menuntaskan berbagai infrastruktur jalan yang menjadi target pada RPJMD Kota Padang Sidimpuan. Kemudian untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi di Padang Sidimpuan, maka pertanian yang kami miliki di Padang Sidimpuan harus kami jaga kesinambungannya, karena itu menjadi bahan makanan pokok di Padang Sidimpuan. Saya ingin melayani Padang Sidimpuan untuk bersama-sama dengan masyarakat Padang Sidimpuan mencintai kota ini, memajukan kota ini, hidup nyaman di kota ini, dan sejahtera bersama di kota ini. Kurang lebih seperti itu. Berarti fokus utamanya adalah untuk masyarakat kota Padang Sidimpuan. Pasti itu. Untuk Padang Sidimpuan ada kemajuannya, terutama pertaniannya, bibit-bibit yang diperlukan petani lebih mudah didapatkan, pupuknya pun lebih mudah didapatkan, dan pengarahan untuk pembentukan kelompok tani makin digerakkan ya. Kami sudah merasakan infrastruktur khususnya untuk Kelurahan Pijor Koling. Salah satu contoh yang ada di depan kita inilah Bagas Godang Pijor Koling telah diadakan rehabilitasi dan juga sudah dijadikan cagar budaya. Untuk jalan juga alhamdulillah setiap ganggang, jalan-jalan kecil, khususnya untuk jalan yang untuk persekolahan sudah dibangun oleh Bapak itu. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan berperan penuh dalam mendukung pertumbuhan masyarakatnya di segala sektor untuk memajukan kesejahteraan dan perekonomian. Sehingga masyarakat Kota Padang Sidimpuan dapat terbang tinggi menggapai impian. Dari Kota Padang Sidimpuan untuk Indonesia.